Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita bersyukur Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah berikan kita iman dan hidayah. Kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Maka yang pertama dan utama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis lalu bersyukur dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, maka mereka semuanya tidak merugi di hari kiamat. Semoga kita hadir pada saat ini, kita bersyukur alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah. Kita termasuk hamba-hambanya Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga terus Allah berikan semangat kepada kita. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah untuk menerima ilmu. Dan semoga kita yang hadir saat ini diwafatkan husnul khatimah. Dan semoga dengan wasilah diamnya kita di masjid ini, para almarhumin orang tua kita yang sudah tiada, Allah jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin mencatat dipersiapkan catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat. 114 surat. Ada surat dalam Al-Quran nomor urutnya 79. Saya ulangi. Ada surat dalam Al-Quran nomor urutnya berapa tadi? 79. Nama suratnya An-Nazi'at. An-Nazi'at. Apa tadi? An-Nazi'at artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Begitu dahsyatnya malaikat pencabut nyawa sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, terutama di ayat pertama dan yang kedua. Allah menceritakan bagaimana karakter malaikat pencabut nyawa. Ikuti saya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa. Saya baca 2 kali, nanti Bapak baca ulang dengan cara menghafal. Sekali lagi. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa. Yuk, sama-sama. Ada huruf waw
Cuma anak sekarang nyebutnya bukan wow. Wow. Wow di sini adalah wow lil qasam, bukan wow lil wasol. Wow lil qasam berarti sumpah. Maka wow di sini artinya bukan dan, berarti demi. Kalau kita bersumpah, maka kita bersumpah demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi. Gimana? Kalau bersumpah dilanggar, maka dia harus bayar namanya kafarah. Kafarah penebus dosa karena melanggar sumpah. Pertama, dia kumpulkan 10 orang miskin kasih pakaian. Jika tidak mampu, dia kumpulkan 10 orang miskin kasih makanan. Jika dia tidak mampu, maka dia bebaskan budak. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia puasa 3 hari berturut-turut. Ini adalah kafarah karena melanggar apa tadi? Sumpah. Wow di sini berarti bukan dan. Wow di sini berarti tadi apa? Demi. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang keras. Wan nasyiqati nashqa, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Dari sini kita bisa pahami. Pending dulu. Enggak, pending dulu kali ya, gimana? Apa langsung? Sampai mana tadi itu? Gimana pending nanti dulu gimana? Enggak bisa ya? Enggak apa-apa, teruskan ya. Baik. Demi malaikat pencabut nyawa yang keras, dan demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Dari situ kita bisa pahami bahwasanya karakter sifat malaikat pencabut nyawa kita ada 2. Ada yang dicabutnya dengan cara sama-sama. Ada yang dicabutnya pertama dengan cara keras, dan ada yang dicabutnya nyawanya bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang lemah. Kalau saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti kalau seandainya dicabut nyawa, inginnya dicabutnya nyawanya dengan cara keras atau lemah lembut? Semoga doa ya. Ikuti saya. Rawahu Imam Muslim. Qala Rasulullah, innal mu'mina la ya'malul khati'ah barang-barang fayushaddadu lahu indal mauti. Nabi Muhammad bersabda, orang beriman pernah berbuat dosa. Saya ulangi, orang beriman pernah berbuat. Kita hidup di sini di dunia tidak lepas dari dosa. Ada manusia yang tidak punya dosa, disebut maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak punya dosa? Ustaz? Jangan bilang banyak, cukup bilang punya aja. Kita semuanya ini punya dosa. Jawab ya. Lebih baik mana? Dosanya dibersihkan di dunia atau di akhirat? 10 doa. Ini bukan dari hadis. Doa 10 ini dari ulama, bukan dari hadis. Tapi kalau dibaca setiap selesai sholat enggak jadi masalah. 10 itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan
wa rahmatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. Nomor 7. Apa nomor 7? Wa maghfiratan. Apa tadi? Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan setelah mati. Berarti meninggal dunia tidak membawa dosa. Benar ya? Berarti kita meninggal dunia menghadap Allah tidak membawa apa? Dosa. Dan ini yang kita harapkan. Allah bersihkan dosa sesuai kehendaknya. Garis bawahi ya. Allah bersihkan dosa sesuai kehendaknya. Jawab deh. Bisa nggak ngatur Allah? Allah kita atur. Bisa nggak? Enggak. Ngatur ustaz? Bisa. Jangan nggak enak. Ngatur ustaz bisa nggak? Ngatur Allah bisa nggak? Allah membersihkan dosa kita sesuai kehendaknya. Ada yang dibersihkan dosanya dengan ujian. Ada yang dibersihkan dosanya dengan musibah. Ada yang dibersihkan dosanya dengan penyakit. Dan ada yang dibersihkan dosanya dengan kerasnya sakaratul maut. Jadi rasa sakit yang kita derita ketika sakaratul maut, kerasnya sakaratul maut, ketika ruh kita dicabut tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah pembersih. Maka barusan kita baca hadisnya sama-sama. Orang beriman pernah punya dosa, maka Allah keraskan sakaratul mautnya. Tujuannya adalah agar meninggal dunia tidak membawa dosa, penuh dengan ampunan. Maka sakit yang diderita sebenarnya adalah penghapus. Angkat suaranya bareng-bareng. Qala Rasulullah. Pelan-pelan ya. Mautul mu'min bi'araqil jabin. Nabi bersabda, meninggal dunia orang beriman, meninggal dunia orang baik. Apa nih? Apa nih? Kalau alis ini Pak, apa nih? Pelipis. Meninggal dunia orang beriman, pelipisnya, jidat atau keningnya berkeringat. Meninggal dunia orang beriman, pelipis atau jidatnya mengeluarkan keringat. Jenazah atau mayit yang baru saja meninggal, pegang keningnya. Saya nggak fokus terus. Memang harus begini ya. Iya. Terus ini. Silakan Pak, sampai mana? Sampai mana tadi? Meninggal dunia orang beriman, apa nih? Pelipisnya, keningnya berkeringat. Pegang jenazah yang baru saja meninggal, betisnya dingin, pahanya dingin, pinggangnya dingin, tangannya dingin, dadanya dingin. Pas kita pegang, kok keningnya mengeluarkan apa? Keringat. Kenapa mengeluarkan keringat? Karena menahannya sakitnya sakaratul maut. Sakit yang dia derita, menahan sakitnya sakaratul maut tanpa disadari sebenarnya adalah penghapus dosa. Jadi kalau begitu, kalau ada orang meninggal dunia keningnya berkeringat, berarti sakit yang dia derita sampai mengeluarkan apa tadi? Keringat. Tujuannya yang ragu, tujuannya menghapuskan dosa. Kedua, ada enggak orang kafir tapi rajin sedekah? Ada? Hadis selanjutnya. Wa innal kafira la ya'malul hasanah
fayusahhalul lahu indal maut liyujzabi. Orang kafir pernah berbuat baik, maka Allah lemah lembutkan sakaratul mautnya, tujuannya membalas kebaikan, maka meninggal tidak bawa pahala, yang dibawa adalah dosa dan kemaksiatan. Katakan saya ya, bareng-bareng. Orang beriman dikeraskan sakaratul mautnya, tujuannya menghapuskan, meninggal tidak membawa dosa. Orang kafir dilemah lembutkan sakaratul mautnya, membalas kebaikan, meninggal tidak membawa kebaikan, membawa apa? Sama-sama. Kenapa orang beriman dikeraskan? Menghapuskan? Lagi, sama-sama, fokus ya Pak. Kenapa orang beriman dikeraskan? Maka meninggal tidak membawa. Kenapa orang kafir dilemah lembutkan? Membalas kebaikan, meninggal dunia membawa. Jadi kalau begitu, pilih mana dicabut rohnya, keras atau lemah lembut? Jadi jawaban yang paling pas dicabut nyawanya adalah serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Maka Allah yang memberikan terbaik buat kita semuanya. Apakah dicabutnya keras, apa dicabutnya lemah lembut. Semoga kita meninggal dunianya husnul. Quran surah ke-8 ayatnya 50, Al-Anfal. Angkat suaranya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro. Kita sama-sama pengajian, bukan hanya pengajian mendengarkan, pengajian baca Quran, biar barokah mengaji ini. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harir. Fokus ya. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat, bagaimana cara mencabut nyawanya orang kafir oleh para malaikat, yadribuna, dengan cara dipukul. Kalau ada yang tanya apakah ada manusia yang nyawanya keluar dengan cara dipukul, jawabannya ada. Nyawa siapa? Orang kafir. Lebih keras mana? Pukulan manusia atau pukulan malaikat? Dalam Quran surah Al-An'am, malaikat sebelum memukul orang kafir, basitu aidihim. Nih, apa ini? Sayap. Apa ini? Oh, karena mungkin saya begini kali ya. Ini apa? Jadi malaikat sebelum memukul nyawa, mengeluarkan nyawa orang kafir, memukul. Sebelum memukul, begini dulu. Apa ini? Oh, mungkin karena saya begini ya. Apa ini? Malaikat berbentuk asli punya sayap. Malaikat berwujud manusia punya apa? Tangan. Sebelum memukul nyawa orang kafir, sebelum mengeluarkan nyawa orang kafir, maka malaikat membentangkan tangannya. Kenapa dibentangkan tangannya? Sini deh. Ini handphone. Sebelum saya mukul handphone, saya begini dulu. Ancang-ancang. Kenapa malaikat mengancang-ancang dulu sebelum memukul? Biar pukulannya keras. Berarti kalau begitu malaikat mengeluarkan ruh orang kafir
kafir dengan cara memukul dengan sekeras-keras pukulan. Lebih keras mana? Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Yang pertama dia lihatnya malaikat Jibril dalam rupa asli di Gua Hiro. Yang kedua di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa asli di Gua Hiro pingsan. Jibril memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, semua langit ketutup oleh sayapnya Jibril. Jadi yang membuat Rasulullah pingsan karena malaikat Jibril begitu apa? Tempat yang dinaungi malaikat adalah majelis taklim. Maka kalau begitu di atas kita ada apa? Malaikat. Coba lihat ke atas kubah. Kalau umpama malaikat menampakkan wujud aslinya saat ini, enggak mustahil seperti Rasulullah akan apa? Pingsan. Jadi lebih keras mana pukulannya? Tentunya pukulan manusia tidak seberapa ketimbang pukulan siapa? Malaikat. Apa yang dipukul? Al-Quran mengatakan wujuhahum apa nih? Wajah. Wa adbarahum apa nih? Punggung. Wazuqu malaikat sambil mengatakan rasakanlah azabal harik, neraka yang membakar. Sama-sama yuk. Rasakanlah neraka yang apa? Neraka yang apa? Membakar. Jadi kalau begitu sebelum meninggal dunia orang ini sudah dapat info dari malaikat akan masuk apa? Jadi saya tahu surga atau neraka sudah dapat kita ketahui pada saat jangan ragu. Orang ini sudah meninggal belum? Sedang apa? Dipukul malaikat sambil mengatakan rasakanlah neraka yang membakar. Saya tanya, kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat sekarang kita surga atau neraka tahu gak? Kenapa gak tahu? Belum sakaratul. Karena belum apa? Sakaratul maut. Jadi orang tua kita yang saat ini di kuburan sebenarnya dia tahu nggak surga dan neraka? Ketika apa? Saya buka lagi Quran. Surah 16 ayatnya 32. Ini menguatkan dalil yang tadi. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina latawaffahumul malaikatu thayyibin. Bareng-bareng. Thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara thayyibin. Apa thayyibin? Makanya ada laki-laki namanya Bang Thayyib. Itu yang gak pulang-pulang. Apa tadi? Thayyibin. Ya Allah, semoga kita yang seperti ini ya. Yuk sama-sama. Yaquluna salamun alaikum. Malaikat mencabutnya sambil mengatakan, kesini deh, ke saya dulu. Keselamatan buat engkau, kebahagiaan buat engkau, kesejahteraan buat engkau, kedamaian buat engkau. Ucapan ini dari siapa? Buat yang sedang sekarang. 2. Thayyibin salamun alaikum. Pelan-pelan. Apa tadi? Thayyibin salamun alaikum. Sama-sama. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena amal ibadah kamu. Masuklah ke dalam apa tadi? Jadi kalau begitu saya tanya, malaikat ngasih info, malaikat ngasih kabar gembira buat orang yang sedang sekarat akan masuk apa? Jadi surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat
maka ada manusia yang lagi sekarat dapat kabar dari malaikat surga. Jadi kalau begitu, orang ini tahu kan bakalan surga? Bapak diam dulu, ibu semuanya. Istri dapat kabar dari suami. Bu, kata suaminya, alhamdulillah bapak dapat rezeki nggak terduga. Nanti siang bapak transfer ya ke rekening ibu 250 juta buat kebutuhan ibu. Saya tanya Pak, kira-kira istri dapat kabar begitu senang nggak? Mukanya bagaimana? Nggak, sebentar. Bu, alhamdulillah bapak dapat rezeki ini nggak terduga. Nanti bapak transfer ya buat kebutuhan ibu 250 juta. Saya tanya, seneng nggak istri? Wajah bagaimana? Bapak dapat kabar, Pak bulan depan berangkat umroh, ditanggung sama biaya saya umpama, seneng nggak gitu? Ekspresi wajah bagaimana? Maka dia lagi sekarat dapat kabar surga, dia senang menghadap Allah, Allah senang nggak menghadap dirinya. Makanya kalau kita melayat, kalau kita ngelawat takziah, biasanya mayit itu ditutup mukanya dengan kain putih yang tipis. Lalu kita melayat, kita buka penutup mukanya, wajahnya bersinar sambil tersenyum. Kenapa dia meninggal dengan wajah tersenyum? Kita berbaik sangka karena ketika sedang sekarat dapat kabar baik dari malaikat. Apa kabar baiknya? Makanya wajahnya. Maka apabila jenazah kita temukan dia meninggal dunia, wajahnya tersenyum karena dapat kabar masuk apa tadi? Sebagaimana ibu dapat kabar transferan dari suami. Semoga Pak, kita lagi sekarat, semuanya dinampakkan surga oleh Allah. Terusin ganti. Sampai jam Sore. Sampai jadi sore. surga nerakanya seseorang sudah dapat diketahui pada saat apa? Sakaratul, yuk bareng-bareng. Thayyibin. Salamun alaikum. Jannah. Tiga ya. Dicabutnya dengan cara sambil mengatakan salamun, dapat kabar surga. Sini deh ke saya. Dapat kabar surga, garis bawahi. Saya ulangi. Dapat kabar surga, garis bawahi. Kenapa dia dapat kabar surga? Kenapa dia ketika lagi sekarat dapat kabar surga? Garis bawahi ya. Dapat kabar apa tadi? Surga. Surahnya 41, ayatnya 30. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat jawaban apa tadi? Surga. Dapat kabar surga. Yuk. Innalladzina qalu rabbunallahu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah siapa? Tuhannya siapa? Allah. Apakah hanya cukup dengan enggak? Kita harus action. Bapak gerakin tangan, Bapak gerakin mata, Bapak gerakin kaki. Maka apa yang terjadi? Maka insya Allah itu adalah wujud dari keimanan. Saya mulai tanya. Tadi dari rumah ke sini, kaki injek tanah kan? Enggak. Sendal Bapak tadi ke sini, injek tanah kan? Nggak boleh begitu sama pusat keuangan nanti. Pak, telapak kaki Bapak, sendal Bapak, sepatu, ban motor, ban mobil tadi injek tanah, aspal, peluran, coran, kartu. Ya Allah, nggak boleh ampakkan, astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi injek aspal banyak. Inna nahnu
nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Maka kaki yang kita udah injak, aspal yang kita udah injak, maka di hari kiamat insya Allah itu tanah akan jadi saksi kita di hari kiamat. Maka lantai Masjid Al-Wiqayah ini insya Allah di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Makanya yang nyender saksinya adalah lantai sama senderan. Nyender Pak, silakan. Jadi nggak cukup dengan ucapan doang, harus apa tadi? Harus bergerak. Yuk sama-sama. Al-imanu idza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Tandanya manusia punya iman, ibadah seneng, enggak ibadah gelisah. Apa ini? Tandanya manusia punya iman, ibadah seneng, enggak ibadah gelisah. Sekali lagi. Tandanya manusia punya iman, ibadah enggak ibadah. Tiap malam tahajud, tiba-tiba kesiangan, kayak ada yang kurang. Betul enggak? Tiap Senin Kamis puasa sunnah, enggak puasa sunnah, kayak ada yang kurang. Itu tandanya dia punya iman. Bapak Ibu hadir pada pagi ini di masjid ini, jujur, hati seneng nggak? Pulang dari sini ngelihat perempuan seksi terbuka aurat, seneng apa gelisah? Tolong jawab, seneng atau gelisah? Bisa. Yang pojokan harus dirupiah. Jadi kalau begitu iman itu tergantung dari siapa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Allah. Ini Pak syuruk jam 5:30 sisa 8 menit. Sampai syuruk kan? Terus. Yuk. Summastaqamu. Kemudian ibadahnya istiqomah. Apa tadi? Istiqomah. Kalau Bapak mengandalkan terjemah, jangan memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Kalau Bapak mengandalkan terjemah, ini ya, saya juga Pak, kuliah subuh baru kali ini saya lakukan. Bagi-bagi air, bagi-bagi roti, dan sekarang uang. Ya Allah, semoga masjid dan jamaah jadi barokah. Terusin kan nih? Ya, tapi ya Ustadz nggak boleh ambekan. Benar ya? Nggak boleh ambekan. Terusin kan dia? Terusin ya. Ada bapak. Ya Allah, semoga yang uangnya masukin gede, meninggalnya tersenyum ya Allah. Dah yuk bareng-bareng. Summastaqamu. Kemudian ibadahnya istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan atau mengatakan Tuhannya siapa? Dan kemudian ibadahnya apa? Kalau dalam Quran terjemahnya menentukan pendirian. Kalau dari teks Arabnya berarti ibadahnya kontinu, enggak putus. Istiqomah namanya. Istiqomah itu apa Ustaz? Istiqomah itu ibadahnya enggak putus, ibadahnya kontinu. Ada plesetan Pak. Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ada nggak suami kalau di rumah takut, kalau di luar rumah berani? Nggak, jujur ada nggak? Orang mana itu? Cipete Jakarta. Cipete rumah saya, astagfirullahaladzim. Berarti banyak yang tahu saya orang Cipete ini. Lurus. Apa tadi? Lurus. Yuk bareng-bareng. Dahsyatnya orang yang istiqomah. Qala Rasulullah. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu
muqiman sahihan. Nabi bersabda, ibadah umatku istiqomah enggak putus. Suatu ketika sakit atau sedang dalam perjalanan, dia tidak ibadah, maka dikala sakit atau sedang safar tetap mendapatkan pahala ibadah seperti yang dia kerjakan di waktu-waktu sebelumnya. Tiap pagi dia duha, tiba-tiba naik bis rombongan ke ziarah. Dia paginya enggak duha, sedang safar, maka dikala dia safar rombongan ziarah tidak duha, tetap ditulis pahala duha karena kemarin-kemarinnya dia enggak putus duhanya. Jelas ya? Jelas ya? Tiap Senin Kamis Bapak puasa. Suatu ketika sakit atau sedang di pesawat enggak puasa, maka dikala sakit atau safar tetap mendapatkan pahala puasa sunnah karena sebelum-sebelumnya istiqomah. Jelas ya? Tiap malam tahajud enggak putus. Suatu ketika sedang di jalan pulang kampung atau sedang sakit enggak tahajud, maka dikala sakit atau safar tetap mendapatkan pahala tahajud karena kemarin-kemarinnya tiap malam tahajud, nanti malam ketiduran. Pahala enggak? Pahala enggak? Tidak, Pak, karena enggak sakit dan enggak safar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cuman 3, dulunya dulunya enggak ngerjakan karena sakit dan kalau tadi apa ketiduran enggak dihitung, cuma niat aja. Ya Allah, enggak boleh ngambekkan saya di sini. Benar-benar saya unik sekali pengajian subuh di sini. Ya Allah, sini lihat ke tangan saya. Langsung hafalin ya, yang hafal angkat tangan. Hafalin ya. Siapin 5, jangan siapin, itu Betawi. Siapkan. Betawi mana? Siapkan 5 sebelum 5. Langsung hafalin ya. Siapkan 5 sebelum 5. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum. Enak Pak, tinggal ngikutin belakang ruangan. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum. Ayo, Alwikoya, angkat tangan yang bisa. Yang 5 tadi, angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Pak, angkat tangan yang bisa. Masa muda sebelum tua. Ya, Ibu. Berikan mikrofon. Ini. Ya. Silakan. Ya Allah, mikrofon saya diambil sama jamaah. Allah. Semoga Ibu yang angkat tangan pojokan sana diberkahi usianya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bu, ada suami Ibu di sini? Ada. Siapa namanya? Bapak Jajang Rusli Mauludin. Pak Jajang mana Pak Jajang? Pak Jajang. Suami Muslim nggak ngaku dia. Pak Jajang. Oh. Belakang istri Bapak. Silakan Bu. Manfaatkan 5 sebelum 5. Pertama, manfaatkan masa muda sebelum tua. Benar nggak? Bismillah. Ya Allah, 4 kali sabar ya Allah, ya Allah. Mudah sebelum kedua. Manfaatkan masa sehat sebelum sakit. Benar? Ketiga. Manfaatkan masa lapang sebelum sempit. Benar? Subhanallah. Pak Jajang. Teruskan. 4. Manfaatkan. Enggak, Pak Jajang. Ya, teruskan. Ya, silakan teruskan. 4. Ya. 4. Manfaatkan masa kaya sebelum miskin. 5. Manfaatkan masa hidup sebelum mati. Benar nggak? Pak Jajang sini. Tenang aja, stok masih ada di sini. Semoga barokah ya Allah. Masya Allah, biar barokah Pak Jajang ya. Istri
masa muda sebelum, sehat sebelum, kaya sebelum, luang sebelum, hidup sebelum. Saya tanya, jawab alhamdulillah. Saya tanya, pagi ini sehat nggak? Alhamdulillah. Sekarang sehat nggak? Mumpung sehat, jangan putus ibadah. Ketika berbaring di rumah sakit atau di rumah di atas ranjang, enggak tahajud sakit, tapi pahala mengalir terus. Karena dikala sehat dia istiqomah ibadah. Ya sekali. Makanya Nabi jauh-jauh hari mengatakan, manfaatkan sehatmu dengan istiqomah ibadah. Tiap pagi subuh berjamaah di mana? Orang Yahudi takut sama orang Islam kalau kekuatan subuhnya sama dengan kekuatan Jumat. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Al-Makmur Tanah Abang, masjid tua. Dia nggak pakai sarung, harus pakai gamis. Ada beberapa masjid yang memang khotib harus pakai sarung. Di antaranya Kuitang, itu harus pakai apa? Sarung dan gamis. Di Masjid Al-Makmur jamaahnya membludak. Pengurus mengatakan 3.000 orang kurang lebih. Orang Yahudi takut kalau jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah. Orang Yahudi takut kalau jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat apa? Jumat. Tapi di sini sungguh luar biasa. Masjid Al-Wiqayah sudah mengumpulkan jamaah yang begini banyak. Insya Allah kampung ini, tempat ini semakin berkah. Allahu Akbar. Insya Allah berkah. Biasanya saya kalau kuliah subuh ada sarapan. Biasanya saja. Di sini ada di sini? Ada nggak? Ada. Ada juga? Ada. Terusin ya. Sip. Dan ini luar biasa. Dikasih teh sama roti, ngasih minum anjing aja dosa diampuni. Apalagi pengurus ngasih teh dan roti, maka yang mendanai acara ini dosa-dosanya Allah ampuni. Tiba-tiba entah kapan saya kesini lagi, bukan hanya roti, kembuli. Amin kan? Bareng-bareng siap nggak? Terusin ya. Cukup ya. Ini nanggung banget ini. Terus. Enggak, kita harus komit dulu. Terusin ya. Singkat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Allah. Kemudian ibadahnya Istiqomah. tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang ibadahnya istiqomah, maka yang mendampingi adalah malaikat. Beda. Yang didampingi malaikat itu beda. Wajahnya berseri, memandangnya pun enak adem. Bareng. Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa sedih. Orang-orang yang istiqomah maka hidupnya happy, tenang menghadapi masalah. Bareng-bareng. Wa abshiru bil jannati. Dapat kabar masuk surga. Dapat kabar apa? Yang tadi dicabutnya toy sambil mengatakan salamun. Dapat kabar orang-orang yang istiqomah yang dampingi siapa? Ada yang dicabutnya dengan cara toy sambil mengatakan salamun. Dapat kabar masuk apa? Orang-orang yang istiqomah tidak ada yang dampingin dia siapa? Tidak ada rasa takut dan sedih. Dan orang-orang yang istiqomah dapat kabar apa? Jadi kalau pengen lagi sekarat dapat kabar surga, ibadahnya harus apa? Semoga barokah. Pesan saya jangan putus. Saya bersyukur bisa silaturahim Pak Gunawan jazakallahu khair yang sudah mempertemukan saya, mengurus. Terima kasih juga Bang Ubay. Saya setiap Sabtu keempat ada acara di BPK An-Nur.
setiap Sabtu keempat. Cuma saya izin, saya pengen ke sini silaturahim, dan alhamdulillah diizinkan. Saya tidak ngisi kajian di sana, saya ngisi kajian di sini dan bisa silaturahim. Semoga membawa barokah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Daftar peserta khitan gratis